Ya, kita kasih salam dulu ya buat teman-teman di pelaksana yang mungkin mengikuti kontennya Pak Edi atau di hati ini, ya kan. Rayu, 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 salam sejahtera, salam bahagia buat teman-teman di alam semesta. Semoga cerita yang kita sampaikan ini menjadi dasar pemahaman melek budaya. Kembali lagi ya, dasar pemahaman melek budaya. Artinya apa? Bukan kita mengabaikan tentang sejarah sudah berkembang, enggak, tapi lebih menggugah kesadaran jiwa, khususnya warga masyarakat Grobogan yang saat ini sedang membutuhkan tentang sejarah budaya yang ada di sekitar kita. Tentu harapan kami apa yang kita sampaikan ini sudah melalui perjalanan waktu ya Mas Billy. Iya, benar. Kita juga datang ke lokasi, bahkan kita membuat ulasan YouTube-nya tentang situs-situs penemuan yang ada di Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus, Grobogan tersebut. Dan juga Mas Billy, memang bicara tentang kerajaan Medang Gamelan di Grobogan itu sekali lagi kita sampaikan unik karena peradabannya hampir hilang di telan bumi ya. Wah iya benar. Bahkan sampai dimitoskan, dilegendakan dengan sesuatu yang tidak real atau tidak logika. Tapi kita sebagai generasi sekarang perlu dong. Sebenarnya apa? Untuk mencari jati diri kita sebagai masyarakat khususnya warga Grobogan. Iya betul. Ya kan. Dan di dalam literatur yang kita sampaikan bahwa Medang Gamelan ini memang memiliki kekayaan yang melimpah. Kenapa bisa demikian? Penemuan-penemuan yang saat ini disimpan di Museum Grobogan nih, ya kan? Ada gelang dari emas, ada giwang dari emas, bahkan ada konde dan sebagainya yang disimpan oleh Pak Lurah Banjarjo, ini masih ada di sana, bahkan dibuatkan 2 museum besar di sana. Selain fosil-fosil dan peradabannya, ternyata disinyalir area yang bisa dikatakan sekarang mungkin persawahan ya. Iya benar. Itu setelah digali oleh para arkeolog, ternyata ditemukan pondasi-pondasi batu bata merah di kedalaman 1 sampai 2 meter di bawah tanah kita. Dan itu diperkirakan luas kerajaan Medang Gamelan itu hampir sekitar 20 sampai 25 hektar. Lumayan besar ya. Tentu ini akan menjadikan daya tarik tersendiri bila mana khusus untuk Pemkab Grobogan mau lebih peduli dan fokus. Masuk. Nah, ya kan? Agar generasi kita tidak menjadi generasi halusinasi. Ya, betul, Mas. Tidak menjadi generasi yang jarene dari Joko Linglung. Ya, ini linglung semua ini nantinya. Iya, benar Mas. Jadi soalnya saya pribadi sebagai generasi Grobogan yang masuknya generasi milenial itu merasa tidak mempunyai budaya dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Makanya di sini kan kita harus banyak mencari sebenarnya jati diri kita itu siapa biar makin kuat. Ya. Dan ketika kita keluar itu ketika ditanya orang-orang yang di luar sana itu kita bisa menceritakan. Ya, memiliki spirit ya tentang riwayat leluhur yang merupakan simbol-simbol keluhuran terhadap Budi Pekerti. Nah, tentu kita sampaikan tadi bahwa huruf Jowono Coroko saja itu juga dari Grobogan, dari leluhur kita yang Aji Saka ya. Yang ternyata dalam perkembangan waktu Grobogan tumbuh dengan pesat. Medang Gamelan menjadi sebuah kerajaan pesisir yang memiliki kekayaan yang melimpah. Hingga waktu menjadikan kondisi pendangkalan laut, terus terjadi juga bencana alam, ya kan, sehingga mau tidak mau Grobogan yang dulunya bisa dikatakan sebagai maritim, kerajaan laut, berubah menjadi sebuah kerajaan yang tidak memiliki sumber pangan laut. Artinya bencana alam dan pendangkalan ini menjadikan kerajaan Medang Gamelan itu runtuh, dan akhirnya eksodus. Nah, kemana nih mereka eksodus? Ya kan, mereka kembali lagi spirit jiwanya menuntun terhadap simbol-simbol keluhuran tentang semesta dan Tuhannya di gunung-gunung purba Jawa di selatan pantai utara Pulau Jawa. Jadi banyak yang nantinya akan lebih menjelaskan detail ya, tentu secara kajian dan sebagainya. Selain pendangkalan laut dan bencana alam serta munculnya Belut Kuwu, kalau kita bisa melihat sekarang
itu menjadikan rasa was-was terhadap peradaban budaya di Medangkamolan itu untuk memindahkan kerajaannya ke lereng Gunung Merapi. Iya. Di sanalah berkembang kerajaan Medang kedua dengan menjadikan generasi-generasi yang bisa kita lihat. Apa ini generasi yang ada di sana? Ada juga dinasti Sanjaya dan Sailendra. Tentu tidak serta-merta mampu membuat candi berbahan batu yang begitu megah. Tentu ada dasar-dasar atau teknik-teknik bagaimana mereka menciptakan mahakarya hingga menjadi peradaban bisa kita sampai sekarang. Bicara tentang yang di Gerobokan dulu, Gerobokan itu kan tidak memiliki gunung. Iya, benar. Ya kan? Yang dimiliki hanya satu, yaitu hutan. Yang bisa kita lihat sekarang, hampir 70% hutan di Gerobokan itu memiliki karakteristik yang unik, yaitu tumbuhnya pohon kayu jati, ya kan? Dan di dalam peradaban budaya yang berkembang itulah di zaman kerajaan Hindu kuno, ternyata di kerajaan Medangkamolan itu sudah membuatkan ruang-ruang rumah-rumah untuk mengklasifikasi tentang kasta-kasta aturan pemerintahan dan adab-adab norma di sekitarnya, sehingga muncul ada kasta Waisa, Sudra, Resi, para raja, ya kan, dengan membuatkan sebuah papan panggonan yang layak sesuai dengan strata di masyarakatnya. Kita bisa lihat nih, kalau pola-pola rumah Jawa itu kan bisa kita lihat mulai dari gubuk, ya kan, yang menggambarkan bagaimana masyarakat kecil itu memiliki rumah. Oh, itu kastanya rendah, ya kan. Naik lagi ada bentuk blondoran, ada bentuk bekululang, ada bentuk limasan, sampai joglo ini menjadi simbol kasta tertinggi dan menjadi sebuah pendopo kerajaan. Dan tentunya tidak hanya itu saja, ternyata joglo juga digunakan untuk bersembah pada sang yang widinya atau sang penciptanya, sehingga di dalam gunungan wayang kulit itu tergambarkan simbol rumah adat Jawa joglo sebagai dasar menceritakan tentang sangkan paraning dumadi. Bisa jadi ini menceritakan awal muala bagaimana peradaban terjadi di kota Purwodadi. Iya, ya kan? Masuk akal, Mas. Agar generasi ini juga, oh gitu ya, ada apa di Gerobokan, ada apa di Purwodadi, ya kan? Yang ternyata tercipta setelah rawa kang menjadi sebuah kota. Ternyata dulunya bukan rawa, tapi laut utara Pulau Jawa yang pendangkalan, abrasi sampai di bencana alam muncul berdebu, berpindah ke lereng Gunung Merapi, berkembang menjadikan kerajaan Medangkamolan di sana. Ya kan? Dan dari situlah berkembang peradaban dari candi-candi kayu yang mudah runtuh yang dari Gerobokan karena terbuat dari kayu jati, akhirnya mencari tempat yang kuat, yaitu membuat dari bahan batu. Barulah candi-candi itu tercipta dengan bentuk-bentuk mahakarya yang bisa kita lihat sampai saat ini. Dan ternyata nggak hanya itu saja, Medangkamolan di Gerobokan sampai Medangkamolan di lereng Merapi, generasi Mpu Sendok memindahkan atau mungkin mendapat hak wilayah ya, berkembang juga Jawa Timur, membangun sebuah peradaban dinasti Isyana. Isyana inilah menjadi leluhurnya kerajaan-kerajaan Jawa Timur kuno seperti Kediri, Singosari, ya kan, ada Blambang dan lain-lain. Ini merupakan bagian dari roadmap perjalanan leluhur yang ada di Medang Gerobokan. Malah lebih tua ya, Mas. Wah, ini Mbak Buyut Raja Jawa dari sini ya ternyata ya. Nah, kalau kita sering main-main jauh, Mas, bahkan suka ke tempat-tempat yang istilahnya seperti berduku terus dan lain-lain, itu pasti akan apa ya, lebih mengerti, meyakini dan melogika cerita ini. Tapi kalau kita mainnya cuma di mall, yo nggak bakal tahu. Paling hanya diceritain ya, tentang legenda-legenda ini. Padahal kenyataannya memang ada. Tapi ada satu yang unik di perjalanan kita waktu itu dulu, ada situs namanya situs Batu Pasucutan ya. Oh iya. Yang kita YouTube sendiri. Kita tidak pernah bercerita apapun, ini hanya sebagai penghantar saja. Ternyata batu itu kebetulan arahnya menghadap ke timur dan ke barat. Iya, betul. Nah, sujud ini tidak bisa kita implementasikan, gambarkan sebagai perwujudan orang sholat ya. Tapi bisa jadi digunakan untuk tempat manekung, tempat untuk meditasi, atau tempat untuk membuat ritual sesaji misalkan, ya kan.
yang bisa jadi bisa menghadap ke timur karena filosofi tentang sumber makan di Gerobokan yang notabene adalah laut dan menggunakan angin muson barat timur sebagai titik untuk mencari makan, ya kan, maka muncul persepsi kepercayaan kepada sang dewa matahari melalui persembahan. Dan ini juga bisa dicek lebih detail karena masih ada barangnya. Kalau perlu arkeolog deh dicek datai batunya usia berapa kan di karbon bisa. Menarik itu Mas. Bahkan masih ada sampai saat ini Mas ya. Tempatnya masih ada. Diuriri sama Pak Tahu. Karena bentuknya kayak tahu ya. Soalnya tahun lalu mungkin ya. Tahun lalu tuh pernah ke sana memang. Ya. Dan bentuk dan wujudnya memang masih ada ini. Apa? Telapak bekas ini, lutut bekas ya. Dengkul, Ya. Bekas lutut. Bekas lutut 2 sama apa itu Bang? Telapak tangan apa ini ya? Ya. Yang digunakan untuk manekung di sana ya istilahnya ya. Mungkin karena apa bekas itu dinamakan batu sujud ya. Karena kan posisinya tuh Mas. Iya, bisa jadi seperti itu. Cuman kan karena arahnya nggak kemana ya, kiblat. Ya. Jadi kan nggak bisa untuk dikatakan itu sebagai batu pasujudan. Ya, mungkin itu hanya sebuah penyebutan ya. Karena memang secara jejak dan sebagainya digunakan seperti orang sujud untuk mencium Bung Pertiwi. Jadi seperti itu. Karena kembali lagi merupakan unik. Mohon dong Pemkab untuk lebih fokus lagi peduli budaya kita agar generasi ini nggak menjadi generasi yang linglung semua. Betul, masuk akal itu Mas. Karena apa ya, negara yang kuat itu negara yang tidak lupa dengan budayanya. Kan gitu ya, betul sekali. Oke, cukup Mas. Itu dulu ya. Apa sesi kali ini? Ini kayaknya Pak Edi sudah selesai minum kopinya nih. Nanti setelah ini dilanjutkan oleh Pak Edi kembali. Oke. Terima kasih. Salam rayu.